terus beliau meneruskan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Mudah-mudahan kajian ini diberi hidayah, taufik, ridho, rahmat keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada hadis riwayat sahabat Suhaib radhiyallahu anhu. Wa an Suhaibin radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari sahabat Suhaib, salah seorang sahabat Rasulullah yang berasal dari Romawi, orang Romawi yang menjadi salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Bilal itu dari Afrika, dari Ethiopia, dan sahabat Salman Al Farisi itu dari Persia atau dari Iran. Suhaib niki dari Rum atau dari Romawi. Suhaib meriwayatkan anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kana malikun fi man kana qablakum wa kana lahu sahirun falamma kabura qala lil maliki inni qad kaburtu fab'ath ilayya ghulaman u'allimhu as-sihrah fab'atha ilayhi ghulaman yu'allimuhu wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilayhi wa sami'a kalamahu fa'ajabahu. Rasulullah mengisahkan sebuah kisah pada umat-umat terdahulu. Kisah niki lumayan panjang, hadisnya niki sampai 2-3 halaman. Kisah niki banyak pelajaran yang dapat kita ambil dalam kisah niki. Maka kita ikuti kisah berikut niki. Bahwa dulu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang raja. Raja niki raja kafir. Raja yang menuhankan diri sendiri, hampir sama dengan Fir'aun. Jadi rakyatnya dipaksa untuk menuhankan dirinya. Nah, si raja ini punya seorang tukang sihir, punya tukang sihir yang sangat top, hebat, dan itu adalah kebiasaan raja-raja terdahulu. Itu pasti punya tim spiritual yang terdiri dari para tukang-tukang sihir. Karena memang tukang sihir sebelum masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam niku anjane nggih top. Sebab tukang sihir di masa dulu itu dibantu dengan jin, setan. Dan sebelum Rasulullah lahir, langit niku belum dijaga kali para malaikat, sehingga setan itu bisa naik turun ke langit. Dan ketika dia di langit, dia mendengarkan percakapannya malaikat. Biasanya malaikat itu, biasanya Allah itu kalau akan menentukan esok hari atau waktu yang akan mendatang terkait dengan takdir-takdir yang akan ditetapkan Allah, itu diumumkan terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa taala kepada para malaikat. Malaikat, besok di bumi akan terjadi seperti ini.
minggu depan di bumi akan terjadi seperti ini. Terus bagian diumumkan oleh Allah kepada para malaikat. Lah jin setan mendengar niku. Sehingga ketika dia sudah mendengar, oh ternyata besok di bumi ada informasi akan ada kejadian seperti ini. Dia turun, dia mendatangi pembantu-pembantu mereka, tuh, para tukang-tukang sihir, disampaikan bocoran-bocorannya hadirin. Sehingga tukang sihir pada masa itu memang seakan-akan bisa mengetahui hal-hal yang akan datang. Termasuk masyhur itu kisahnya Fir'aun. Fir'aun juga demikian. Fir'aun itu sampai membunuh bayi laki-laki di Mesir, itu karena dapat bocoran dari tukang-tukang sihir itu akan terlahir seorang anak nanti yang akan bisa menggulingkan tahtanya si Fir'aun. Dan surat Al-Baqarah disebutkan wa idz najainakum min ali fir'auna yasumunakum su'al adzabi wa yudzabbihuna abna'akum, dan dia Fir'aun itu menyembelih anak-anak laki-laki kalian wa yastahyuna nisa'akum, dan membiarkan hidup bayi-bayi wanita. Ini juga demikian. Raja ini punya tukang sihir. Ketika tukang sihir itu sudah beranjak umur sudah renta, tukang sihir itu ngomong datang si raja, inni qad kaburtu fab'ats ilayya ghulaman u'allimhu sihr. Wahai tuan raja, saya ini sudah uzur, sudah tua, maka saya minta kepada tuan raja untuk mencari seorang generasi yang kira-kira nanti bisa menggantikan kedudukan saya. Akhirnya dipilihlah seorang laki-laki terbaik, pemuda terbaik untuk belajar kepada si tukang sihir niki, tujuannya bisa mengganti kedudukannya tukang sihir niku. Terusaken di situ. Wa kana fi tariqihi idza salaka rahibun faqa'ada ilaihi wa sami'a kalamahu fa'ajaba. Setelah ditentukan bahwa pemuda ini akan belajar kepada si tukang sihir ini hari ini dan hari ini, ditentukan harinya, berangkatlah si pemuda ini untuk belajar kepada tukang sihir itu. Ternyata di tengah jalan itu ada rohib, cara sakniki tiang seorang ulama lah, ulamanya orang-orang terdahulu, karena belum Islam belum diutus. Ini ulama dari kalangan orang-orang Nasrani, di Nasrani yang betul-betul pengikut Nabiullah Isa alaihissalam. Ternyata di jalan itu ada sebuah tempat ibadah, mungkin tempat ngaji lah cara mereka, yang di situ ada rohib, pendeta yang mengajarkan kebaikan, memberi contoh ibadah yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Lah si pemuda ini ketika mau menuju ke rumahnya tukang sihir, karena di jalan dia menemui itu, dia kemudian selain istirahat juga ingin mendengarkan apa yang dikatakan oleh pendeta itu. Lah ternyata dia tertarik, kok bagus ini ajarannya, kok mengajak kepada kebaikan. Wa kana idza atas sahir marra birrahibi wa qa'ada ilaihi fa idza atas sahir darabahu fasyaka dzalika ila rahibi faqala idza khasyita sahir faqul habasani ahli wa idza khasyita ahlaka faqul habasani sahir. Lalu jadi setelah mampir di rumahnya pendeta niku juga ikut mendengarkan ajaran-ajaran pendeta, dia kemudian meneruskan perjalanannya menuju ke tukang sihir. Terlambat, sampai dihukum, dipukul kali tukang sihir. Kenapa kamu terlambat datang? Dimarahi.
Tapi keesokan harinya karena niki pun tertarik kali ajarannya si pendeta itu tadi. Akhirnya tetap dia mampir, akhirnya diajari kali, rahib awak mulai kok ditakoni karo sahir waran bahwa saya masih repot di keluarga sehingga terlambat. Jadi kalau waktu pulang kamu terlambat di keluargamu bilang karena masih belum selesai pelajaran yang diberikan tukang sihir. Terus seperti itu hati. Nah, ini krono hadis panjang, saya sampaikan isinya mawon. Al hadis au kama qal, sehingga suatu saat ketika laki-laki seorang pemuda tadi di depan atau di tengah jalan ada seekor binatang buas yang menghadang. Binatang buas yang menghadang, sehingga binatang buas ini membuat takut bukan hanya kepada pemuda tapi pada orang-orang yang ada di situ. Saat itulah si pemuda ini ingin membuktikan jane iki sing paling hebat iki ilmune pendeta iki apa ilmune tukang sihir. Akhirnya dia mengambil batu dia berdoa kepada Allah, ya Allah, Allahumma in kana amrul rahib ahabba ilaika min amri sahir faqtul hadhihi dabata hatta yamdiyan nasu faramaha faqatalaha wa madun nasu fa'atar rahiba fa akhbar. Ya Allah, kalau memang ajaran pendeta yang diajarkan kepada saya itu lebih baik dibanding ajarannya tukang sihir tadi, maka binatang buas ini bunuhlah dengan lemparan saya ini. Kalau itu wantem watu, binatang itu ternyata mati. Sejak saat itu dia meyakini bahwa ajaran pendeta inilah yang benar, dan kemudian dia kurang begitu yakin dengan ajarannya si tukang sihir tadi itu. Ya, dia kemudian kembali kepada si pendeta. Si napa namine pemuda ini mengatakan kepada pendeta tentang apa yang dia alami. Lalu si pendeta ini mengatakan, wa innaka satu betala fa ini betulita fala tatulla alayya wa kana al-ulamu yubri'ul akmaha wal abrasa wa yudawin nas min sa'iril adwa. Akhirnya begitu datang kepada gurunya, sang pendeta itu diomongi, wah, awakmu wis mulai muncul kelebihan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti awakmu maring ini dapat ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini napa namine pelajaran pertama kangge kula panjenengan, bahwa memang hidup di dunia ini adalah pilihan. Mau jadi orang baik semisal pemuda ini, kalau dia ingin jadi pengikutnya sahir, itu juga dia punya hak memilih, atau menjadi pengikutnya pendeta itu dia juga punya hak milih. Tetapi ternyata dia lebih memilih menjadi orang baik mengikuti pendeta niki wae. Tapi juga demikian, sama-sama punya konsekuensi. Mengikuti kebaikan ada konsekuensinya. Dia akan mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dadi wong elek nggih tetep nggih entuk ujian dugi Gusti Allah. Jadi bagaimanapun juga manusia hidup di dunia ini memang tidak luput dari ujian. Di kula sampean misalnya dadi wong sing iman ya diuji kali Allah. Ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanu. Apakah manusia itu menduga dia dibiarkan setelah dia mengatakan kami beriman, sedangkan mereka tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Artinya ketika orang itu menyatakan dia sebagai orang beriman, dia juga harus siap menghadapi ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan lupa orang yang tidak beriman pun juga diuji. Karena memang hidup di dunia ini adalah ujian. Di kula sampean mpun berpikir gara-gara kula sampean beriman niki kemudian hidup kita berat, hidup kita sulit, hidup kita sengsara. Ingatlah yang sengsara itu bukan hanya orang yang beriman mawon, sing gak iman pun sing sengsara nggih akeh. Sing iman sing sugih nggih kathah. Sing boten iman sing sugih nggih kathah. Sing iman sing melarat yo akeh, sing gak iman nggih sing melarat nggih kathah. Sing iman sing diuji penyakit nggih akeh, sing gak iman sing diuji penyakit nggih pirang-pirang. Jadi podo-podo sama-sama mendapat ujian, nggih mending beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dulu ketika perang Uhud niku perang yang umat Islam mengalami kekalahan. Ada 70 orang yang tewas di dalam perang Uhud itu, hampir Rasulullah SAW itu terbunuh, dan isunya di tengah peperangan itu Rasulullah juga sudah terbunuh, isu yang berkembang saat itu, sehingga sebagian sahabat jadi bingung. Lah itu kemudian sahabat mengadu kepada Rasulullah SAW, Kanjeng Nabi, kita niki lak tiyang sing beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita niki tiyang sing meyakini akan kebenaran. Tapi mengapa kita mengalami hal yang seperti ini? Saudara-saudara kita yang terluka ketika perang Uhud ini banyak, dan yang meninggal juga banyak. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat in takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun. In takunu ta'lamuna fa innahum ya'lamun kama ta'lamuna wa tarjuna minallahi ma la yarju. Kalau kamu sakit, kalau kamu terbunuh, ingatlah mereka pun orang-orang kafir juga ada yang terluka, juga ada yang terbunuh. Lah podo-podo ngadepi kesulitan, podo-podo ngadepi ujian dari Allah, kalian masih beruntung. Wa tarjuna minallahi ma la yarjun, kamu punya harapan dari Allah Subhanahu wa taala. Harapan di dunia mendapatkan pertolongan, harapan di akhirat luka-lukamu, kesedihanmu, ujianmu itu tidak akan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lawang kafir sing ya podo ujian, podo-podo dapat ujian, mereka tidak mendapatkan janji apapun di akhirat, tapi mereka berani menghadapi ujian dan rintangan itu. Mengapa kalian yang justru mendapatkan janji dari Allah kebahagiaan justru tidak berani? Langge wong kafir sing melarat langge akeh, tapi dengan kekafirannya dia itu pede. Padahal dewe kafir melarat terus kemudian meninggal, iku sak lawase terus melarat terus niku. Lah kula sampean sing beriman niki nggih, andaikan diuji oleh Allah kemiskinan, itu kan hanya di dunia saja. Tapi ngersulane kula sampean kadang-kadang, ngersulane kula sampean ngalah-ngalahi sing gak entuk janji napa-napa dugi Allah Subhanahu wa taala. Iki nggih ngoten dipesen, le kon saiki wis dikai karomah karo Allah Subhanahu wa taala. Mergo istiqomahmu, mergo temenmu, tapi maringi dikon diuji karo Allah Subhanahu wa taala. Terus gurune niku pendeta. Cuma aku pesen lek kon kok diuji karo Allah Subhanahu wa taala, ojo pisan-pisan kon nyebut jenengku. Aku ben gak katut. Gurune ya wedi pisan ya ternyata diwae. De murid karomah gurune ya wedi wae. Akhirnya betul si pemuda niku yubriul akmaha, bisa menyembuhkan orang yang buta.
dikai karomah, dikai kados mukjizatnya Nabiullah Isa alaihissalam. Bisa menyembuhkan orang yang punya penyakit kulit belang niku, sembuhkan. Penyakit apapun disembuhkan kali si pemuda ini. Lah suatu saat fasami ajalisun lil malaki qad amiya fa'tahu bihadaya katsiratin faqala ma hunalaka ajma'u in anta syafaitani faqala inni la ashfi ahadan innama yashfillahu ta'ala fa in amanta billahi ta'ala ta'autu Allah fasyafa'aka fa amana billahi ta'ala fasyafahu Allah ta'ala. Akhirnya stafnya raja niku wau, raja yang kafir, yang diktator, yang mendeklarasikan dirinya sebagai Tuhan niku ternyata ada stafnya yang buta. Mari ngoten krungu lek enten tiyang sing saged menyembuhkan penyakit buta. Padahal niku nggih napa namine anak buah raja sing dikengen belajar tentang tukang sihir niku ternyata menggok nang ngene belajar nang pendeta niku. Wah, akhirnya berobat ke laki-laki niku wau, ke pemuda niku wau, bawakan hadiah sing banyak. Mboten kula mboten butuh niku terus ya. Pokoke sampean gelem iman dan Allah Subhanahu wa taala, sampean kula dongaaken insyaallah diwarasaken kali Allah Subhanahu wa taala. Oh ya wis lek ngoten syaratnya napa ngoten kula tak berobaten sampean. Betul sembuh si pemuda niku wau, betul-betul sembuh. Sinten stafnya raja niku wau bisa melihat kembali seperti orang yang tidak pernah buta sama sekali. Akhirnya datang kepada raja. Raja ini kaget. Loh, kon saiki kok wis malisa? Delok. Kon saiki kok wis malisa delok. Sapa sing maras? Lho sing maras kula niku nggih pemuda niku sing jenengan kengken belajar tentang tukang sihir niku. Panggil sinten namine pemuda niku panggil kali tuan raja. Akhirnya tuh panggil kali tuan raja. Ternyata awakmu wis hebat ya jarene tuan raja niku. Awakmu wis hebat. Mboten tuan raja, yang hebat itu bukan saya. Yang hebat itu adalah Allah, Tuhan saya dan Tuhan Anda. Loh, kok kaget tuh. Jadi kan gue pangeran sak liyane aku. Nggih. Keranten memang panjenengan duduk pangeran. Sing dadi pangeran iki Allah. Wah. Tangkap disiksa. Sapa sing ngruki kon kaya ngene iki? Krana siksaannya begitu dahsyat, mboten kuat si akhirnya nyebut gurune. Gurune dipanggil kali. Napa namine? Tuan raja niku wau. Akhirnya dipaksa. Kalau kamu tidak mau kafir lagi, kon tak eksekusi. Wong telu niku, stafe terus pemuda niku wau, terus guru niku. Tapi mereka kekeh tetap mempertahankan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dalam hadis niki dieksekusi, dan dieksekusinya itu dengan digergaji sampai terbelah menjadi dua. Kula sampean bayangaken, dan yo loro nih, non digraji nih dan yo loro. Padahal bagi yang bersangkutan itu kemungkinan tidak merasakan sakit. Kenapa? Karena Allah memuliakan. Allah memuliakan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mungkin ketika mau dieksekusi, mungkin gerajine niku wis nemplek ten sirahe niku. Israel lebih dulu datang mengambil ruhnya. Nah Israel njabut ruh ini mboten repot, cukup dipanggil. Ukhruji ayyatuhan nafsul mutmainnah. Hei keluar ruh yang bersih, jiwa yang baik. Pun medal. Ketika sudah keluar ruh, jasad ini masih diapa-apaan mboten krasa hadirin.
Jadi makan napa namanya contohnya ngeten lah. Kula sampean ketika dioperasi, dibius kan. Padahal ruh kita itu masih ada. Kalau sampai dibius saja itu sudah tidak terasa apapun. Apalagi kalau ruh ini sudah diambil. Ruh ini ketika diambil, jasad ini sudah tidak memiliki rasa sakit apapun, karena yang merasa jasad itu bisa merasa sakit, merasa dan lain sebagainya itu karena ada rohnya. Iya podo kali napa namine roh sing mantun diambil oleh Allah Subhanahu wa taala, melihat jasadnya itu disiksa mungkin ya, roh ini paling guyu. Lah iya lah apa ketepuk iku di. Ketepuk disiksa kaya ngono. Ngaku lho gak apa-apa gak lor. Karena memang hakikatnya roh itu tidak mati. Maka disebutkan dalam satu hadis itu orang-orang yang mati syahid itu sangat berkeinginan dia hidup kembali dan kemudian mati syahid kembali sampai berulang kali. Itu keinginan orang-orang mati syahid. Kenapa? Karena dia sebetulnya telah merasakan bahwa mati syahid itu meskipun dicincang oleh musuh, dia tidak merasa sakit. Karena ketika musuh akan mencincang, Allah sudah lebih dulu memuliakan dia dengan mengambil rohnya, sehingga dia tidak merasa sakit apapun. Dan setelah rohnya diambil, ternyata diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi, jangan kamu menduga orang-orang yang terbunuh di jalan Allah amwat, itu mereka mati, bal ahyaun, akan tetapi mereka itu hakikatnya adalah hidup. Ini ngoten. Ketika pertama kali yang dieksekusi oleh raja niki napa namine staf raja itu tadi digeraji sampai terbelah menjadi dua, kemudian ganti gurunya ngoten, gurunya kekeh tetap mempertahankan keimanan karena nur basirohnya sudah pandangan hatinya sudah dibuka, bisa melihat hakikat yang sesungguhnya, sehingga tidak takut dengan kematian karena dia betul-betul meyakini kematian itu hanya sekejap saja, rasa sakit itu hanya sekejap saja, dan Allah memuliakan dirinya sebelum siksaan itu menyentuh dirinya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu terakhir si pemuda niki wau akhirnya kali tuan raja mboten dieksekusi seperti dua orang sebelumnya, dipasrahkan ten pasukan. Wis pasukan gawe arek iki bawa ke atas gunung, lemparkan dari atas gunung. Tapi lari niki pun sakti hadirin. Lari niki pun sakti mergo imane, mergo istiqomah. Begitu dibawa pasukan ke gunung, lari niki ndonga, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kira-kira donga niki kena diamalno napa mboten? Kalau ngadepi bahaya saged maca niki, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Ya Allah, cukupkan mereka dengan kehendak-Mu. Ya Allah, panjenengan beresaken sak kersa panjenengan, bahasa kula sampeyan. Ya Allah, bereskan mereka sesuai dengan kehendak. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Bisa diamalaken. Dilek ngadepi hal-hal sing niki wau mengkhawatirkan, menakutkan, ada ancaman, kita bisa membaca Allahumma kfinihim bima syi'ta. Kata sebetulnya riwayat-riwayat doa yang seperti itu. Nabi Ibrahim itu ketika mau dilemparkan ke api, itu kan Nabi Ibrahim membaca doa hasbunallahu wa ni'mal wakil. Hasbunallahu wa ni'mal wakil. Paringi selamat kali Allah Subhanahu wa taala.
Itu juga kita dianjurkan membaca doa itu ketika saat-saat menghadapi hal-hal yang kita khawatirkan, kita takutkan. Ada hadis, idza waqa'tum fi amrin 'adzim faqulu hasbunallahu wa ni'mal wakil. Ketika kalian menghadapi situasi yang menakutkan, situasi yang mengancam, maka ucapkanlah hasbunallahu wa ni'mal wakil. Akhirnya pasukan sing gawa niku wau nggih dibawa ke atas gunung untuk dilemparkan ke bawah. Gunungnya digawe hor kali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang terlempar justru pasukannya. Nah, si pemuda niki wau balik-balik lunak ngene Tuan Raja. Loh, kok balik malih? Pun diberesaken kali pangeran kula Tuan Raja. Waduh. Sakti mandaguna niki. Jadi pasukan boten mampu mencelakakan si pemuda niku. Akhirnya diperintah malih sudah pasukan niki gak tedas digawa diuncalo teko gunung, gawa nang segara uncalo nang segara. Gawa kali perahu. Nggih, numpak tengah segara, ndonga malih. Allahumma kfinihim bima syi'ta. Niki ya Allah bereskan mereka sesuai dengan kehendak-Mu. Niki lek secara makna hampir sami kali donga lek wayahe tahlilan niku kula sampeyan waos. Allahumma srif an-nasu'a bima syi'ta wa kaifa syi'ta innaka 'ala ma tasya'u qadir. Allahumma srif ya Allah hindarkan anna dari kami as-su'a segala keburukan bima syi'ta dengan kehendak Engkau, dengan cara yang Engkau kehendaki. Apa tulisannya? Allahumma syrif anna su'ab masyita wa kaifa sita, dan bagaimanapun caranya Engkau kehendaki. Innaka ala ma tasya'u qadir, sungguhnya Engkau atas segala sesuatu yang Engkau kehendaki itu adalah maha kuasa. Nggih, termasuk donga untuk melindungi diri ketika menghadapi situasi-situasi kaya. Nah, niki dongane si laki-laki niki wau, Allahumma kfinihim bima syi'ta. Wa akhire kapal niku numplek. Kapal niku numplek. Semuanya pasukan yang membawa niku mati kabeh. Kecuali pemuda niku hidup selamat. Tuh koyo napa carane Allah menyelamatkannya? Dia akhirnya selamat. Balik malih nang ngene raja ndelok ngece ngono. Akhirnya matur ten raja. Innaka lasta biqatili hatta taf'ala ma amuruka bihi. Tuan Raja, panjenengan tidak akan bisa membunuh saya sebelum panjenengan mengikuti apa yang saya katakan. Jarine raja ni mahua. Apa itu? Ngeten. Sampai kumpulkan orang-orang di satu tempat, lalu ikat saya di pohon kurma, salah satu pohon lah pokoknya. Terus ambil panah dari saya, lalu kemudian setelah itu bidik ke arah kepala saya. Lalu sebelum Anda membidik saya, Anda baca Bismillahi Rabbil Ghulam, dengan menyebut nama Allah, Tuhan seorang pemuda ini. Artinya dia di hadapan masyarakatnya harus mendeklarasikan bahwa dirinya bukan Tuhan, sing Tuhan niku Tuhane. Nanti kalau panjenengan begitu Tuan Raja, panjenengan akan bisa membunuh saya. Ya wis, sing penting kon pokoknya mati. Jadi ini Tuan Raja. Wah, akhirnya tiang-tiang niku dikumpulaken. Ketika dikumpulaken, terus kemudian dilakukan niku. Tuan Raja membaca dengan keras, Bismillahirabbil Ghulam. Dipanah tepat pas niki batu ini, terus kemudian meninggal saat itu juga. Geger masyarakatnya. Loh, ternyata yang hebat itu Tuhannya si
Kabeh langsung syahadat kabeh niki masyarakat niku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu an la ilaha illallah wa anna lek kula sampean wa anna Muhammadar Rasulullah. Mungkin ini kan syariatnya sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, tahu yang penting mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Wah, tambah marah raja niku wau. Akhirnya orang-orang yang mengakui keimanan tangkap kali tuan raja, dan tuan rajanya ini membuat sebuah parit, ya, parit yang dalam, dibakar api, dan seluruh orang-orang yang menyatakan keimanannya kepada Tuhannya si pemuda niko dibakar hidup-hidup di parit itu. Maka kemudian peristiwa ini diabadikan dalam Quran dengan niko Qutila ashabil ukhdud, surat apa nih? An-nari dzatil waqud. Mereka ini disebut oleh Quran sebagai ashabil ukhdud, orang-orang yang memiliki parit, artinya mereka yang meninggal di parit itu akibat kekejaman raja yang kafir itu. Tapi si pemuda niki wau meskipun dia mengorbankan dirinya, dia sudah bisa menjadikan banyak orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Temriki hadirin, kisah niki diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Riyadhus Shalihin niki. Ya, di sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil. Satu, terkait tentang keteguhan iman kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa sebagai orang yang beriman, kula panjenengan hendaknya meyakini bahwa kita hidup ini dimuliakan oleh Allah dengan keimanan, mati pun juga dimuliakan Allah dengan keimanan. Apapun bentuk kematian yang dihadapi seorang muslim, seorang mukmin, itu sebetulnya meskipun itu tampak tragis dilihat oleh orang secara zahir, tapi hakikatnya dia tidak merasakan kesakitan sebagaimana yang dilihat oleh orang lain. Justru dia di hadapan Allah itu mendapatkan kemuliaan, rezeki di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, bahwa orang hidup niki kula panjenengan tidak akan luput dari yang namanya ujian. Nah, ujian itu Allah akan memberikan ujian kepada kita sesuai dengan kadar kemampuan kita masing-masing. Semakin tinggi tingkat keimanan seseorang, semakin berat ujian yang akan dihadapi. Makanya ten hadis niku disebutaken asyaddun nasi balaan al-anbiya. Orang yang paling berat ujiannya itu adalah para nabi. Sumal amsal fal amsal, kemudian orang-orang yang solih, orang-orang yang utama. Semakin tinggi keimanan seseorang, semakin tinggi pula tingkat ujian. Tapi pun khawatir, dengan semakin tingginya tingkat ujian itu, semakin tinggi pula tingkat kesabaran yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita tidak perlu fokus merenungkan ujian, tapi fokus untuk meningkatkan kualitas keimanan kula panjenengan. Nah, niki muga-muga kita saged mengambil pelajaran dari kisah dalam kitab Riyadhus Shalihin. Monggo salajengipun kula aturaken hadirin menawa wonten sing perlu ditangletaken saged nggih kula jawab, saged nggih insyaallah PR untuk pertemuan yang akan datang. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, Pak. Apakah kita menolak dengan mengutamakan kebersamaan dan kerukunan itu dibutuhkan oleh masyarakat? Karena kalau kita mengutamakan rasanya kerukunan, tapi kalau kita juga menimbulkan perpecahan dan kebedaan kerukunan.
mengurus sesuatu khususnya masjid dengan cara akal yang tidak dengan keilmuan dan keimanan. Ibu akan termasuk kategori orang yang orang tersebut mengandalkan cara Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung mohon kula jawab. Itu sudah pernah terjadi di masa sahabat dulu. Ketika Sayyidina Ali wafat, kaum muslimin, para sahabat yang masih ada pada saat itu mendaulat putranya Sayyidina Ali, yaitu Imam Hasan bin Ali, untuk memimpin kaum muslimin menjadi seorang khalifah. Lah, sebelum Sayyidina Ali wafat, itu terjadi crash antara sahabat Sayyidina Ali itu dengan sahabat Muawiyah. Perang boten mari-mari. Terkenal belakangan kemudian dengan perang Siffin itu, dan terjadi kemudian perundingan antara kubu Sayyidina Ali dan kubu Muawiyah. Lalu sebagian kelompok dari pengikutnya Sayyidina Ali ini tidak setuju dengan keputusan Sayyidina Ali, sehingga keluar dari kelompoknya Sayyidina Ali, juga keluar dari kelompoknya Sayyidina Muawiyah. Kemudian mereka menyimpulkan bahwa sumber permasalahannya dua orang ini, ditambah satu lagi Amr bin As, harus dieksekusi 3 orang itu. Cuma yang lain selamat, yang betul selamat Sayyidina Ali. Jadi ketika Sayyidina Ali wafat itu situasi masih belum kondusif, karena itu pasca peperangan antara Sayyidina Muawiyah dan Sayyidina Ali, berujung pada perundingan yang belum tuntas. Lalu kaum muslimin, karena Sayyidina Ali wafat, kaum muslimin melihat yang paling pantas memegang tampuk kepemimpinan itu Sayyidina Hasan. Sayyidina Hasan itu adalah putra Sayyidina, kan putra kali kan, Hasan, Husain, Muhsin saja. Cuma Muhsin masih kecil sudah meninggal. Jadi yang hidup tinggal Hasan kali Husain. Lah Sayyidina Hasan memegang kepemimpinan cuma 6 bulan. Lalu beliau dengan lapang dada menyerahkan kepemimpinan itu kepada Sayyidina Muawiyah. Okay. Demi apa? Demi keutuhan. Karena saat itu terjadi gap dua kubu antara umat Islam ini. Sebagian mendukung Sayyidina Ali, sebagian mendukung, dan itu korbannya banyak dalam peperangan. Sayyidina Hasan dengan besar hati lalu kemudian menyerahkan tampuk kepemimpinan itu kepada Sayyidina Muawiyah. Wis cak cara mriki sampeyan wis nyekel cak, wis penting wong-wong iki bersatu, umat Islam ini bisa bersama lagi, bisa mengembangkan Islam lebih besar. Maka tahun itu disebut dengan tahun Amul Jamaah, tahun kebersamaan, tahun persatuan. Dan Sayyidina Hasan ini jauh sebelumnya sudah dipuji oleh Rasulullah. Ini cucuku ini nanti dialah yang akan mampu menyatukan kaum muslimin, yang menyatukan dua kubu antara kaum muslimin. Jadi lek kula panjenengan punya kondisi seperti itu sudah betul yang kita lakukan. Kita lebih mengedepankan kerukunan, kedamaian, okay. Kita korbankan nopo istilahnya perasaan kita, okay. Perasaan kita demi kaum muslim. Luar biasa nih, luar biasa. Dan itu sudah ada contohnya, Sayyidina Hasan bin Ali. Dan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain itu dua-duanya disebut oleh Allah Sayyidu napa? Syubanil Jannah. Tuannya atau pemimpinnya para pemuda di surga. Itu yang pertama.
Yang kedua hadirin ya, dalam konteks apapun, apalagi dalam konteks keagamaan, kemasjidan itu bagian dari keagamaan. Ya tentunya kita di dalam memberikan kebijakan-kebijakan itu ya harus pertama kali kita harus berpijak dengan konsep, dengan tuntunan agama. Tidak boleh kita kemudian mengedepankan akal kita, ya, bukan akal kita, apalagi kemudian kita mengabaikan atau kita mengambil cara-cara yang bertentangan dengan tuntunan yang benar. Itu pertanggungjawabannya nanti ya luar biasa nanti di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena segala sesuatu itu pasti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Tinggi ya itu nanti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sing apik mawon dipertanggungjawabkan, apa maneh sing boten, sing mengambil jalan yang benar, mengambil kebijakan berdasarkan syariat yang benar, itu pun masih dipertanggungjawabkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Napa malih sing boten? Ini masing-masing akan ada tanggung jawabnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ngoten ya hadirin nggih. Di muga-muga manfaat maslahah dunya. Dan kira langkungnya nyon ngapunten. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma fa'alna bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una barik lana bima 'allamtana wa 'allimna ma yubarikuna fi dunyana akhirana. Rabbana faqihna wa faqih ahlana wa talamidana wa dzurriyyatina fi dinina rahmatika ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Katen dah kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.